Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tata Steel Turnamen sudah dilanjutkan lagi kawan tadi malam dengan putaran kelimanya. Dari 7 partai hanya 1 partai yang berakhir menang kalah. Selebihnya 6 partai berakhir remis. Partai yang berakhir menang kalah ini adalah partai dari Nils Grandelius versus Maxime Lagravière. Partai inilah yang akan kita ulas kawan-kawan. Seperti diketahui, Nils Grandelius merupakan Grandmaster berkebangsaan Swedia menempati ranking ke-76 dunia. Sedangkan Maxime Lagravière merupakan Grandmaster asal Prancis menempati ranking ke-5 dunia. Perbedaan ranking yang cukup menonjol kawan, tapi bagaimanakah permainan kedua pemain ini? Kita langsung saja ke permainannya. Nils Grandelius memainkan pion E4 dan Maxime Lagravière memegang hitam membalasnya dengan Sicilian Defense, pion C5, kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul pion dipukul balik oleh kuda, dan kuda F6 lanjut Maxime Lagravière. Tentu saja kawan-kawan dibalas langkah yang cukup standar dengan kuda C3, pion A6, Lagravière atau Maxime Lagravière bermain dengan variasi Nadorf. Putih atau Nils Grandelius memainkan gajahnya ke G5, pion E6, pion F4, yang biasanya kan kawan langkah ini akan diikuti oleh menteri ke peta F3 di langkah-langkah berikutnya. Sampai langkah ke-7 ini kawan-kawan, permainan masih tahap teori pembukaan dan Maxime Lagravière memainkan menterinya ke B6. Menteri hitam ke B6 ini kawan-kawan tentu saja mengincar pion B2. Ini adalah variasi pion racun dari Sicilian Nadorf. Dan biasanya di sini putih akan mengorbankan pion B2 ini kawan-kawan. Tidak melanjutkan gajah pukul kuda. Apabila langkah gajah pukul kuda yang dipilih, nantinya lajur G ini akan terbuka bagi beteng hitam. Dan langkah pengorbanan pion B2 ini yang dipilih oleh Nils Grandelius memainkan menterinya ke D2. Membiarkan menteri hitam untuk pukul pion B2 dan beteng pun digeser ke B1 berbalik mengancam menteri. Inilah kawan-kawan tujuan dari pengorbanan pion racun B2, bertujuan untuk membuka lajur B bagi betengnya. Menteri hitam pun menghindar ke peta A3 dan Grandelius melanjutkan dengan pion F5, sebuah langkah yang cukup tajam kawan-kawan. Langkah pion F5 ini kawan-kawan bertujuan untuk memprovokasi pion putih untuk pukul pion ataupun mendorong pionnya maju ke E5 agar diagonal petak terang ini terbuka bagi gajah putih ke depannya kawan. Langkah ini tidak diladeni oleh Maxime Lagravière, memainkan gajahnya ke E7. Pion pukul pion dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya Nils Grandelius memutuskan pukul gajah hitam dengan kuda dipukul balik oleh pion F. Dan gajah putih pun berkembang ke C4 mengincar pion E6. Pion E6 dalam ancaman. Hitam akan mengalami dilema yang cukup serius jika mempertahankan pion ini kawan. Baik mendorong pionnya ke E5, langkah ini malah membuka diagonal petak terang bagi gajah putih. Atau juga di posisi ini kawan-kawan, hitam mencoba mempertahankannya dengan raja ke F7. Langkah ini juga cukup beresiko tinggi kawan. Bisa saja di langkah berikutnya putih akan pukul kuda dengan gajah setelah dipukul balik mungkin dengan pion. Putih tidak akan segan-segan mengorbankan gajahnya pukul pion E6 skak, dipukul balik oleh raja dan menteri ke D5 skak. Pertahanan hitam pun akan kolaps dengan variasi seperti ini. Jadi pada posisi seperti ini kawan-kawan, saat mendapatkan ancaman dari gajah putih, pionnya tidak dipertahankan. Hitam memanfaatkan temponya untuk mengembangkan kuda ke D7 dan melepaskan pionnya untuk dipukul oleh gajah putih. Maxime Lagravière melanjutkan dengan langkah kuda ke C5 berbalik mengancam gajah mundur ke B3 dan Maxime menggeser betengnya ke C8. Nils Grandelius pun akhirnya mempunyai kesempatan untuk rokade pendek di langkah ke-16-nya. Maxime Lagravière pukul gajah B3 dipukul balik oleh beteng mengancam menteri mundur ke C5 skak. Ditutup oleh gajah dan menteri bergeser ke C4.
masih memberikan tekanan pada 3 bidak putih nih kawan-kawan. Beteng pun naik ke F4 melindungi pionnya, sekaligus menyiapkan open serangan berikutnya bagi Menteri Hitam. Menteri Hitam pun bergeser ke E6. Langkah Menteri ke E6 ini adalah langkah yang kurang akurat dari Maxime Lagarde, membiarkan pionnya untuk dipukul oleh beteng putih. Di posisi seperti ini kawan-kawan, patut dipertimbangkan oleh Hitam menggeser menterinya ke C6 untuk tetap mempertahankan pion B7-nya ini. Atau melangkahkan kuda ke H5 mengancam beteng. Tentunya beteng akan menghindar, mungkin ke F2. Selanjutnya, simpel saja kawan-kawan, Hitam kembali menarik kudanya ke F6. Jika beteng putih naik kembali ke F4, simpel kuda juga kembali ke H5 dan mungkin akan terjadi repetition move. Tapi di permainannya ini kawan-kawan, Maxime Lagarde memainkan menterinya ke E6. Dan tentu saja kawan-kawan, Grandelius pukul pion B7 dan mendapatkan posisi yang cukup bagus bagi betengnya. Di sini Maxime Lagarde meneruskan dengan langkah rokade pendek. Dan di langkah ke-21-nya ini kawan, Grandelius membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 36 menit untuk berpikir. Waktu yang cukup lama untuk ditinggal ngopi atau pergi ke toilet bagi lawannya. Dan akhirnya Grandelius membuat langkah yang defensif dengan pion H3 untuk mengontrol peta G4, mencegah kuda yang mungkin nanti akan lompat ke peta ini. Sekaligus kawan-kawan, dengan memainkan pion H3 akan memberikan ruang bagi rajanya untuk bergerak apabila terjadi serangan dadakan di baris pertama. Dan di sini Maxime Lagarde meneruskan langkah beteng ke B8 menantang beteng putih. Grandelius menolak, menggeser betengnya ke A7. Kembali Maxime menawarkan pertukaran beteng. Kali ini tantangan diterima kawan. Beteng pukul beteng, dipukul balik oleh beteng. Sebuah keputusan yang cukup cerdik kawan-kawan dari Grandelius, memutuskan pertukaran beteng di lajur yang tertutup, bukan di lajur yang terbuka. Tentu ini akan memberikan keuntungan tempo bagi Grandelius. Dan Grandelius melanjutkan langkah dengan kuda ke D5. Beteng hitam digeser ke B8, sekarang pion C4, memberikan backup lebih bagi kudanya. Yang tentu saja bila kuda hitam pukul kuda putih, variasi ini akan memberikan keuntungan bagi putih dengan kembalinya struktur pion yang solid di petak pusat. Jadi di posisi ini kawan-kawan, Maxime tidak pukul kuda, memainkan gajahnya mundur ke D8. Lagi-lagi Maxime Lagarde membuat langkah atau keputusan yang kurang akurat dengan langkah gajah ke-8 ini. Sebetulnya langkah kuda pukul kuda menurut engine merupakan langkah terbaik bagi hitam. Tapi keputusan sudah diambil oleh Maxime Lagarde memainkan gajahnya ke D8 ini. Di sini Grandelius membalasnya dengan menteri ke F2, mengepin kuda hitam dan memberikan ancaman skakmat dengan betengnya. Tapi simpel kuda pun lompat ke D7 untuk mengontrol peta F8. Grandelius memainkan gajahnya ke D4, gajah hitam naik ke G5 mengancam beteng. Beteng maju ke F5 berbalik mengancam gajah, gajah mundur ke H6 dan raja putih naik ke H2. Menghindari ancaman skak dari beteng hitam di peta B1. Dan di sini Maxime meneruskan menggeser betengnya ke C8 mengincar pion C4. Grandelius tidak menghiraukan pionnya kawan-kawan, menggeser menterinya ke G3. Langkah menteri ini adalah sebuah jebakan kawan-kawan. Jika hitam meneruskan dengan beteng pukul pion C4, maka hitam pun sudah masuk jebakan putih. Putih akan menggeser menterinya ke B3. Bersiap memberikan serangan X-ray di langkah berikutnya setelah beteng mungkin pindah ke C1 dan kuda putih pun lompat ke E7 skak. Menteri hitam pun tidak bisa bergerak. Menteri hitam akan jatuh. Oleh karena itu kawan, Maxime Lagarde tidak tertarik pukul pion C4, memainkan pion G6 mengancam beteng. Tapi Grandelius tidak memindahkan betengnya dari ancaman pion hitam ini kawan-kawan, malah memainkan menterinya ke H4. Dan gajah hitam mundur ke F8, memberikan backup lebih pada peta E7. Coba kita mundur kawan-kawan, di posisi ini apa jadinya jika pion hitam pukul beteng?
Putih akan membalasnya pion pukul pion. Jika menteri pukul pion, kuda akan ke E7 skak menggarpu raja serta menteri. Jika menteri bergeser ke E8, kuda akan tetap ke E7 skak. Setelah raja ke F7, kuda pukul beteng, menteri pukul kuda, dan menteri putih pun bisa pukul gajah dan memberikan ancaman pada dua pion ini. Dan pastinya di langkah berikutnya hitam akan kalah 3 pion atas putih. Maka dari itu kawan, Maxime Lagarde tidak tertarik untuk pukul beteng ini menggunakan pion, tapi melangkahkan gajahnya ke F8. Grandelius melanjutkan dengan beteng naik ke F6. Kembali kawan menawarkan betengnya untuk dipukul oleh kuda, tapi Maxime tetap tidak tertarik, memainkan menterinya ke E8, dan akhirnya beteng pun dikorbankan untuk pertukaran dengan gajah skak. Menteri pukul beteng, kuda ke E7 skak, raja ke F7, dan kuda pukul beteng. Di langkah ke-35 ini kawan, Maxime Lagarde tidak melanjutkan langkahnya. Dia menyerah di langkah ke-35 ini. Karena percuma saja kawan apabila permainan tetap dilanjutkan dengan menteri pukul kuda. Selanjutnya putih akan pukul pion H7 skak, raja ke E6, menteri pukul pion E6 skak, raja ke E7, dan menteri ke G5 skak. Saya rasa sampai di sini tidak perlu diteruskan lagi kawan. Putih sudah unggul 3 pion, tidak mungkin lagi bagi hitam berharap remis, apalagi berharap menang. Dan itulah kawan-kawan permainan kedua pemain di partai atau di putaran kelima ini dengan kemenangan diraih oleh Niels Grandelius, bermain dengan variasi pion racun dari Sicilian Nadov. Dan berikut inilah hasil sementara klasemen sampai putaran kelima tadi malam. Semoga video tadi bisa menghibur dan menginspirasi kawan-kawan semua. Sampai bertemu di ulasan-ulasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.